Hubungan orang tua dan anak, kakak beradik, atau bersaudara identik dengan keharmonisan. Tetapi ada kalanya hubungan kekeluargaan bisa retak karena berbagai hal, seperti perebutan warisan. Namun demikian, seharusnya masalah apapun tidak membuat kita kehilangan anggota keluarga kita. Karena jika sesuatu terjadi pada kita, keluargalah tempat kita bernaung. Tapi tidak demikian dengan beberapa orang berikut ini. Mereka justru dengan sengaja dan sadar memperlakukan anggota keluarganya dengan sadis. Sepertinya ikatan sedarah sudah tak dihiraukan. Tanpa hati, ada orang-orang yang sampai tega menghilangkan nyawa anggota keluarganya. Dari banyaknya kasus kekejaman yang terjadi antar anggota keluarga, berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 tindakan kejam anggota keluarga. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di Argentina diperkosa beramai-ramai sebelum kedua matanya kemudian dicongkel oleh kakak perempuannya sendiri dengan menggunakan pisau. Dalih para pelaku bahwa mereka melakukan hal itu untuk mengusir setan yang merasuk ke tubuh korban. Anehnya, keluarga korban mengaku mendalangi peristiwa keji itu karena keluarganya percaya bahwa korban tengah kerasukan makhluk halus atau setan. Selain kehilangan matanya, gadis Malang itu juga mengalami cedera di bagian alat vitalnya. Saking kejamnya kejadian itu, bahkan seorang polisi yang menangani kasus ini serta jaksa sampai mengaku puluhan tahun mereka bertugas sebagai polisi dan jaksa, inilah kali pertama yang melihat hal yang begitu mengejutkan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Korban kemudian dirawat secara intensif di Rumah Sakit Perando de Resistencia karena luka-lukanya sangat parah. Sementara itu, sejumlah pria yang diduga memperkosanya langsung diamankan. Indrani Mukherjee didakwa bersalah dalam pembunuhan putri kandungnya bernama Sheena Bora pada April 2012 lalu. Sang bunda begitu tega mencekik anaknya sendiri sampai tewas, lalu membuang jasad gadis itu, kemudian membakar jasadnya di sebuah hutan di negara bagian Maharashtra. Dalam menjalankan aksinya, pelaku ternyata dibantu beberapa orang, yaitu Shamrai, sopir tersangka utama, dan juga mantan suaminya Sanjeev Khanna. Setelah diselidiki, motif pembunuhan itu didasari karena pelaku tak suka anaknya menjalin hubungan asmara dengan Rahul Mukherjee, yang ternyata putra pelaku dari pernikahan sebelumnya. Kabarnya pelaku tidak menyukai putranya sendiri. Butuh waktu 3 tahun untuk polisi mengungkap tuntas kasus ini, termasuk menangkap mereka yang terlibat. Jasad wanita 22 tahun itu ditemukan sebulan di kawasan hutan dengan kondisi terbakar. September 2014 silam, seorang pria asal South Carolina, Amerika Serikat, yaitu Timothy Ray Jones, ditangkap polisi karena membawa kendaraan dalam kondisi mabuk. Pria berusia 32 tahun itu mengaku membunuh 5 anaknya yang masih kecil dan membuang jasad mereka di pinggir jalan. Polisi kemudian menggeledah mobilnya dan menemukan bahan kimia yang biasa digunakan untuk membuat sabu-sabu. Selain itu ditemukan juga cairan pemutih, asam klorida, darah, dan cairan tubuh. Sebelumnya sang ibu melaporkan anak-anaknya dan Jones yang berusia antara 2 hingga 8 tahun hilang. Atas petunjuk Jones, kepolisian kemudian mendatangi wilayah tempat Jones membuang kelima anaknya. Jasad kelima anak tersebut ditemukan dekat jalan logging dekat Alabama. Para korban tersebut ditemukan terbungkus dalam kantong sampah di daerah pedesaan. Timothy Ray Jones kemudian ditahan di Raleigh, Mississippi. Sungguh sadis pria yang satu ini. Rameshwar Rao nekat menyekap istri dan anaknya di dalam toilet. Tidak tanggung-tanggung, keduanya disekap selama 3 tahun. Sang istri, Priyanka, disiksa dan dirantai di dalam toilet dan terkunci selama 3 tahun karena pelaku yang berusia 40 tahun itu menginginkan seorang putra. Sementara itu Pamesha, putri mereka yang berusia 10 tahun, juga ikut disiksa dan dirantai di dalam toilet. Ketika Priyanka mencoba melarikan diri, sang suami merantai istrinya dan sang putri kecil di toilet dan melepaskan hanya pada saat ia membutuhkan mereka. Selama 3 tahun kedua korban tidak bisa bergerak.
dan hidup hanya dengan makan nasi dan minum air yang diberikan, serta tak melihat matahari. Beruntung, mereka akhirnya dapat diselamatkan ketika ayah Priyanka, Raj Narayan, dan seorang teman keluarganya melakukan kunjungan mendadak ke Chennai dan menemukan putri dan cucunya diikat di kamar mandi. Seorang ibu di Meksiko dipenjara selama 42 tahun. Ia dinyatakan bersalah karena mengatur pembunuhan terhadap anaknya. Aksinya itu dilakukan sebagai bentuk balas dendam terhadap ayah dari anak itu. Wanita bernama Karina Luna menuduh mantan suaminya Miguel Beltran telah menghancurkan kehidupannya. Beltran meninggalkan sang istri bersama anak hasil hubungan mereka bernama Miguel Saul. Ternyata hal itu membuat wanita tersebut dendam. Bersama kekasih barunya yang bernama Gonzalo Del Rio Hernandez, Karina mengatur pembunuhan sang anak kandung yang baru berusia 7 tahun. Karina berniat membungkus jenazah sang putra dalam sebuah kado dan mengirimkannya ke Beltran, sang mantan suami. Malang benar nasib anak itu. Awalnya Karina meminta kepada Saul untuk menunggu ayah kandungnya di taman. Saat menunggu itulah kekasih baru sang ibunya menyerang. Bocah itu berteriak dan meronta. Teriakan itu kemudian menarik perhatian orang-orang di sekitar, lalu langsung menolong Saul dan menangkap Gonzalo. Ketika tim paramedis tiba di tempat kejadian perkara, Saul ditemukan masih bernapas. Anak itu pun kemudian dilarikan ke rumah sakit di Tijuana. Namun sayang, 2 pekan kemudian nyawa Saul tidak tertolong. Pemirsa, game gratis menjamur di Tiongkok. Para gamer di negara ini seringnya hanya mengeluarkan sedikit uang untuk membeli item di dalam game favorit mereka. Tapi sepasang muda-mudi di Tiongkok ini mengambil langkah terlalu jauh dengan menjual kedua anaknya kepada pedagang anak dan menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa item dalam game online. Orang tua yang belum menikah tersebut mengaku bahwa kelahiran anak pertamanya tidak direncanakan dan sang wanita juga menekankan bahwa kekasihnya tidak akan menjamin hidup sang anak secara finansial. Dengan kejam, kedua orang tua itu menjual anak pertamanya kepada pedagang anak di Fuji untuk menghindari adanya tanggungan biaya. Saat sang wanita hamil lagi, pria itu semakin suka membeli banyak item di game online, sehingga banyak barang milik mereka berdua yang dijual demi bermain game online tersebut. Dan lagi-lagi, mereka merasa tidak mampu membiayai anak kedua mereka sehingga menjualnya. Untunglah aksi kedua pemuda itu segera diketahui ayah mereka yang akhirnya melaporkan masalah tersebut ke polisi. Kedua pelaku yang diberi nama samaran Ahui dan Ame itu kemudian ditangkap lalu dijatuhi hukuman penjara. Mungkin remaja asal Amerika Serikat ini bisa dinilai sebagai anak durhaka. Bukan hanya karena telah membunuh kedua orang tuanya, namun tanpa merasa berdosa, ia langsung berpesta pora setelah melakukan aksi kejamnya. Pria bernama Taylor Hadley itu kini ditahan atas 2 kasus pembunuhan tingkat pertama di Port St. Lucie, Florida, yang dilakukan pada kedua orang tuanya, yaitu Blake dan Mary Jo Hadley. Pria berusia 17 tahun itu mengundang 40 hingga 60 orang ke rumahnya untuk bersenang-senang. Sementara jasad kedua orang tuanya masih berada di kamar utama. Saat didatangi polisi, Hadley langsung panik dan berbohong bahwa kedua orang tuanya sedang keluar kota. Barulah saat polisi menggeledah, polisi menemukan jasad kedua orang tuanya di kamar tidur utama yang terkunci, lengkap dengan palu yang digunakan pelaku untuk membunuh. Jasad mereka ditemukan di bawah tumpukan selimut, buku, lukisan, dan handuk. Motif pembunuhan itu pun sangat sepele. Pelaku mengaku marah karena tidak diizinkan orang tuanya untuk mengadakan pesta. Pemirsa, itulah 7 tindakan kejam anggota keluarga versi On The Spot.